Hai guys, thank you udah hadir di video ini. Kali ini aku akan bahas kasus pembunuhan yang ada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban yang bernama Anti Nawade, 59 tahun, dan korban adalah tante dari artis FTV Ivoni Inawade yang dieksekusi pada Selasa 1 Juli 2025. Naasnya pelaku dari pembunuhan ini yaitu Usman yang adalah ex dari karyawan suami korban alias mantan karyawan suami korban sendiri yang adalah orang terdekat itu sendiri. Makanya kasus ini emang harus banget aku bahas agar bisa dijadikan pembelajaran supaya kita bisa lebih peka dan lebih berhati-hati lagi bahwa sekeliling kita mungkin aja berkeliaran orang-orang seperti orang ini. Oke, langsung aja kita bahas gimana cerita dan kasusnya. Jadi kalau udah siap, duduk nyaman atau rebahan, dan ini dia kasusnya. Jadi ini adalah Anti Nawade, 59 tahun yang tinggal di Jalan Syed Yusuf, Kelurahan Koromba, Kecamatan Mandunga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban Anti tinggal di rumah sendirian, namun kehidupannya berjalan normal seperti biasanya, layaknya orang-orang pada umumnya yang adalah ibu rumah tangga dan juga tante dari artis FTV Ivoni Inawade. Di samping itu, korban juga gemar memelihara seekor anjing untuk menjaga rumahnya. Seperti hal pada umumnya, memelihara seekor anjing juga bisa dianggap sebagai penjaga di rumah. Karena jika bertemu orang yang tidak dikenal, sudah pasti anjing itu akan menggonggong jika orang yang dilihat tidak dikenalinya. Entah kerasukan makhluk apa, Usman yang adalah pelaku dari aksi pembunuhan ini hingga tega mengakhiri hidup korban yaitu Anti Nawade untuk selama-lamanya. Padahal keluarga korban sudah cukup baik bisa menerima dan memberikan kerjaan pada Usman ini. Makanya gila sih ini, aku juga gak habis pikir. Emang terkadang orang-orang terdekatlah yang patut selalu kita waspadai, karena kemungkinan orang-orang terdekatlah yang sangat berpotensi besar menjadi ancaman di kehidupan kita dan juga keluarga kita. Kematian tragis ini juga sangat mengejutkan keluarga besar korban lantaran menyisakan banyak sekali tanda tanya. Korban yaitu Anti Nawade ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tergeletak bersimbah cairan merah dengan luka terbuka digorok di bagian leher dan dalam keadaan setengah busana. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa korban diperkosa lalu dibunuh. Penemuan jasad korban pertama kali ditemukan oleh sahabatnya Efrata Lantemona yang langsung datang ke rumah korban dan melihat korban sudah bersimbah di lantai rumahnya. Sahabat korban Efrata langsung menghubungi aparat kepolisian setempat dan tidak butuh waktu lama personil dari Polsek Mandonga bersama dengan tim forensik turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jasad korban yaitu Anti Nawade kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Sulawesi Utara guna kepentingan otopsi. Ivoni Inawade yang adalah keponakan korban mengaku bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan tantenya Anti Nawade pada Senin sore 30 Juni 2025.
Namun pada malam harinya saat keluarga korban mencoba menghubungi korban, mengirim pesan lewat WA, hanya checklist satu yang menandakan ponsel mati atau tidak aktif. Pengakuan keponakan korban, Ivoni Inawada, juga mulai curiga lantaran tidak seperti biasanya anjing pelarian korban harusnya menggonggong ketika ada orang asing yang tidak dikenalnya. Malam itu justru tidak bersuara sama sekali, ungkap Ivoni yang menaruh rasa curiga. Ivoni bahkan menduga kuat bahwa tantenya Anti Nawada menjadi korban kekerasan seksual sebelum akhirnya dieksekusi. Sementara itu, Kapolsek Mandonga AKP Melwanto Malau juga mengkonfirmasi benar adanya pembunuhan dalam kasus tersebut. Polisi juga masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkap pelaku serta motif dari kejadian ini. Pihak kepolisian juga masih belum merilis hasil otopsi maupun kronologi yang rinci dan sinkron dengan sesuai apa yang terjadi dari kasus ini. Jadi dari kasus ini masih banyak sekali ya yang belum diketahui atau terungkap dengan sepenuhnya karena belum jelas juga apa motif pembunuhan dari kasus ini. Lebih tepatnya pihak keluarga korban belum juga dapat konfirmasi yang pasti dari kepolisian sebenarnya kejadian sesungguhnya itu seperti apa. Apakah ada yang terlibat lagi selain daripada Usman yang sudah dipastikan menjadi dalang dari pembunuhan ini. Oke, lanjut. Dari kasus pembunuhan ini belum sepenuhnya menjawab rasa penasaran keluarga korban, terutama Ivoni yang adalah keponakan dari korban. Ivoni yang sekaligus keponakan korban angkat bicara lantaran kinerja penyidik Polresta Kendari yang dinilai masih menyisakan banyak sekali tanda tanya. Dalam keterangannya, Ivoni menyoroti kelemahan kronologis dan motif yang dirilis kepolisian. Penyidikan yang dilakukan masih sangat dangkal dan terkesan terburu-buru menetapkan kesimpulan. Jadi pada intinya, keluarga dari korban terutama Ivoni belum cukup puas dengan keputusan dari polisi lantaran terlalu cepat mengambil kesimpulan ke media dan menetapkan Usman sebagai tersangka tanpa menggali lebih dalam lagi tujuan pelaku atau motif pelaku melakukan pembunuhan ini. Apakah ada orang lain lagi yang bersembunyi di balik Usman atau ya gitulah guys ya, intinya keluarga korban masih bertanya-tanya. Polisi terlalu bersandar pada pengakuan tersangka yang kerap berubah-ubah keterangannya. Padahal menurut pakar psikolog forensik, keterangan semacam itu rawan bias dan mudah terdistraksi oleh waktu atau tekanan situasional, ujar Ivoni kepada awak media. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan besar baginya adalah tidak dilakukannya pemeriksaan forensik terhadap barang bukti penting seperti handphone milik korban dan juga tersangka. Padahal komunikasi digital bisa membuka tabir motif sesungguhnya dan kemungkinan ada keterlibatan dari pihak lain. Apa benar Usman bertindak sendirian atau bagaimana dia bisa tahu situasi suami tante saya sedang tidak di rumah? Ada jeda waktu yang sangat janggal antara situasi suami korban dan juga kejadian pembunuhan. Terlebih lagi Ivoni yang mempertanyakan keengganan penyidik menggali profil psikologis pelaku. Contohnya, kenapa tidak diselidiki apakah pelaku punya kelainan hasrat seksual terhadap wanita lansia? Ini tidak biasa dan harus menjadi petunjuk penting, ujar Ivoni. Dia, yaitu Ivoni, juga meragukan penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan keterangan resmi polisi, Usman awalnya hanya berniat melakukan kekerasan seksual, bukan membunuh. Nah, dari sini Ivoni bertanya-tanya, lalu kenapa menggunakan pasal pembunuhan berencana, di mana unsur perencanaannya? Bahkan Ivoni pun membantah keras pengakuan tersangka yang menyebut korban kerap berpakaian transparan. Tante saya itu orangnya sangat tertutup, tidak pernah berpakaian seperti yang digambarkan tersangka, tegas Ivoni.
Jadi pada intinya, Polresta Kendari tetap menetapkan Usman sebagai tersangka. Usman juga disebut telah mengkonsumsi sabu, kemudian datang ke rumah korban dan melakukan pemerkosaan yang berujung pembunuhan. Karena ia takut dilaporkan polisi menurut keterangan dari pelaku. Namun bagi Ivonie, kronologi itu tidak cukup kuat sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Ia mendesak agar penyelidikan dilanjutkan secara mendalam dengan pendekatan scientific crime investigation dan multidisciplinar forensik, bukan sekedar mengandalkan keterangan pelaku yang inkonsisten. Jadi aku jelaskan sedikit mengenai arti dari scientific crime investigation atau yang disingkat SCI. Scientific Crime Investigation (SCI) atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah adalah metode penyidikan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap kasus kejahatan. SCI bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti-bukti fisik dan informasi lainnya secara ilmiah untuk membangun fakta dan mengungkap kebenaran dalam satu kasus. Nah, kalau multidisipliner forensik adalah pendekatan dalam ilmu forensik yang melibatkan penggabungan berbagai ilmu disiplin untuk menganalisis sesuatu kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang suatu kejadian dengan memanfaatkan keahlian dari berbagai bidang ilmu yang berbeda. Nah, itulah penjelasan dari Scientific Crime Investigation atau yang disingkat SCI dan Multidiscipliner Forensic. Oke, udah gitu aja guys informasi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kasus ini masih didalami lagi karena masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang belum terungkap, hingga masih menyisakan banyak sekali tanda tanya bagi keluarga Ivonie dan juga keluarga besarnya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya karena masih banyak lagi kasus-kasus yang akan aku bahas untuk pembelajaran kita semua. Gue Iko, sampai jumpa lagi. Ciao.